Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Pradana Putra dengan NIM 210201110022. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Sebelum masuk kepada inti materi, ada baiknya kita mengkaji apa itu urgensi. Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin urger, yaitu kata kerja yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris, bernama urgent atau kata sifat. Dan dalam bahasa Indonesia, urgensi atau kata benda ialah merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, memaksa kita untuk segera menyelesaikannya. Urgensi memiliki dasar dari kata urgent dan mendapat akhiran i yang berarti sesuatu yang jadi bagian utama atau unsur yang penting. Konsep nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka berpikir, pola acuan, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus arah tujuan bagi yang menyandangnya. Sehingga Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam pembangunan hukum nasional. Artinya, nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar kerangka dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pancasila sebagai sumber nilai dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang memang merupakan kebutuhan tersendiri. Bagi kelompok manusia yang menginginkan kemajuan mutlak harus memiliki dua hal tersebut. Kepemilikan iptek untuk mempermudah kehidupan manusia dan mengangkat derajat manusia. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut harus diiringi dengan cara menggunakan yang tepat. Namun, realitas yang didapatkan, kepemilikan terhadap iptek sering disalahgunakan sehingga justru mendehumanisasikan manusia itu sendiri. Hal ini justru sering dilakukan oleh para ilmuwan dan teknokrat. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti di atas, maka diperlukanlah suatu platform yang mampu dijadikan sebagai ruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Contohnya seperti Pancasila. Kemajuan iptek menimbulkan perubahan dan cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini akan menimbulkan renungan supaya bangsa Indonesia tidak ikut terjerumus dalam keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kemajuan iptek pada tataran sekarang telah menimbulkan dampak yang negatif dan pada titik yang membahayakan terhadap eksistensi manusia di masa yang akan datang. Sehingga urgensi Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu pengetahuan adalah dapat dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi sejatinya memiliki keterkaitan dengan nilai budaya dan juga agama yang menjadi rambu-rambu dalam proses perkembangannya, di mana perkembangan iptek harus senantiasa didasarkan pada nilai-nilai tersebut, dan iptek menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dalam berdiskusi sebagai faktor eksternal pengembangan iptek. Pancasila yang merupakan ideologi bangsa harus menjadi semangat pendukung setiap kegiatan dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Karena di dalam Pancasila tergantung nilai-nilai luhur yang merupakan akulturasi dari berbagai pemikiran, baik mengenai agama, pendidikan, budaya, politik, sosial, dan juga ekonomi. Selanjutnya, substansi nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan rakyat serta pelindung bangsa dari pengaruh-pengaruh buruk. Iptek sebagai hasil budaya masyarakat harus berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila sebagai sumber berpikir menunjukkan sistem-sistem etika dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Hal itu dapat dilihat dari poin-poin yang terdapat pada sila Pancasila. Berikut adalah penjabaran sila-sila Pancasila dalam pedoman perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan dan mengimbangi antara cara berpikir yang rasional dan irasional, antara akal dan juga kehendak. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengimplementasikan dasar-dasar moral di mana manusia dalam mengembangkan dan menggunakan iptek haruslah dengan bijak dan beradab yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.
Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, mengimplementasikan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan IPTEK ini diharapkan dapat menjadi alat pemersatu bangsa, pemelihara persatuan dan persahabatan antar daerah. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengimplementasikan nilai demokratis di mana dalam perkembangan IPTEK, ilmuwan harus menghormati kebebasan orang lain, harus siap dikritik dan menerima segala pendapat masyarakat mengenai penemuannya. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengimplementasikan keseimbangan keadilan dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan harus memperhatikan keseimbangan baik dalam hubungan manusia dengan dirinya, dengan Tuhannya, dengan orang lain, dengan bangsa dan negara, serta dengan alam dan lingkungannya. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat modern. Saat ini, penggunaan dan juga pemanfaatan teknologi merupakan suatu hal yang penting dan bahkan telah menjadi satu keharusan agar dalam masyarakat tidak menjadi individu yang tertinggal. Namun yang patut diwaspadai yaitu penyalahgunaan teknologi secara sembarangan dan tidak bertanggung jawab untuk hal-hal negatif. Yang keempat, upaya pengimplementasian nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki nilai-nilai luhur yang merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia yang harus senantiasa dijaga. Pada perkembangan zaman yang semakin modern ini, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila tentunya harus lebih diperkuat agar tidak mudah punah dan sebagai pelindung bangsa dari pengaruh negatif yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan yang seringkali disalahgunakan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melalui dunia pendidikan, yaitu dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi. Kedua, penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memperkenalkan nilai-nilai Pancasila melalui media massa. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang ini media massa dapat dengan mudah untuk menyebarkan informasi. Dengan hal itu, kita bisa memanfaatkan media massa sebagai media pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. Pemberian sanksi ini sangat penting agar tidak terjadi pelanggaran perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, apalagi pelanggaran yang dibuat bisa saja merugikan banyak pihak dan membuat resah masyarakat. Yang selanjutnya, menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam bertindak dan memanfaatkan teknologi, serta kritis dan bijak dan selalu dapat memilah hal-hal atau informasi yang didapat agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Jadi dapat disimpulkan, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan sangatlah penting, di mana Pancasila dapat menjadi rambu-rambu normatif bagi perkembangan dan juga pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar senantiasa tetap sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia yang luhur dan mulia. Pengembangan ilmu pengetahuan juga harus senantiasa berakar pada budaya bangsa, serta IPTEK harus senantiasa menghormati dan terbuka dengan segala kritik dan saran yang timbul dari masyarakat yang tentunya untuk arah yang lebih baik pula. Sebagai masyarakat Indonesia, kita semua harus selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bijak dalam menggunakan teknologi dan berusaha untuk tidak terpengaruh oleh dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.